Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naya Tarisa dengan NPM 2257051016 dari kelas C. Saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester saya pada mata kuliah organisasi komponen pengantar organisasi komputer. Yang pertama itu ada struktur dan fungsi pada CPU. Yang pertama itu pada logisim 8 bit. Pada logisim 8 bit. Yang pertama itu ada control unit. Control unit itu untuk mengatur unit-unit yang ada di CPU. Terus ada program counter. Program counter itu komputer itu untuk memori utama. Kalau decoder itu untuk menerjemahkan data. Instruction itu untuk memberi instruksi yang akan diproses pada CPU. Kalau register itu memori sementara. Kalau ALU itu proses aritmatika dan logika. Kalau control bus itu untuk menyinkronkan antara perangkat CPU, antara perangkat bus pada CPU. Kalau ROM untuk membaca data walaupun arus listrik itu lagi jalan. Terus RAM itu untuk menulis data yang dialirkan. Kalau DISC itu untuk membaca data. Kalau video TTY itu untuk menunjukkan outputan dengan ICE. Kalau in video LED itu output matrix pada CPU. Kalau keyboard itu untuk menginputkan data. Terus yang kedua ada set instruction. Set instruction itu instruksi yang pertama itu ada instruksi matematika. Instruksinya untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Yang kedua ada instruksi logika. Instruksi logika itu instruksi untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan XOR. Kalau instruksi transfer data itu untuk instruksi untuk mentransfer data antara register atau antara register dan memori. Kalau instruksi kendali itu instruksi untuk mengendalikan aliran eksekuensi program seperti instruksi cabang, instruksi lompat, dan instruksi pemilihan. Terus yang ketiga ada penyajian data. Penyajian data dari CPU akan disajikan dalam bentuk heksadesimal, lalu ditampilkan oleh LED control. Terus yang ini ada teknik pengamatan. Teknik pengamatan yang digunakan itu adalah pengamatan secara langsung, di mana memori itu akan ditransfer dari memori satu ke memori lainnya, seperti upgrade atau data yang akan dipindahkan langsung ke dalam perintahnya. Terus yang selanjutnya adalah pengorganisasian memori. Memori pada CPU akan diorganisir menggunakan ROM, disk, dan ROM. Ketiga medianya itu menggunakan tipe data 16 bit untuk menyimpan data 8 bit. Terus ada bus system. Bus system itu bekerja sebagai penghubung antara komponen yang ada di dalam CPU dengan cara mengalirkan atau mengirim data dari memori untuk menempelkan LED dan juga untuk memproses data di CPU. Terus ada ini. Ini ada logisimnya, contoh logisimnya. Di sini ada stop. Stop itu dia untuk mengatur start, memulai dan menghentikan jalannya CPU. Kalau reset keyboard untuk memasukkan inputan dan untuk menghapus ya. Jadi nanti data yang dari CPU akan dikirim ke RAM, RAM akan dikirim lagi ke CPU, terus baru dikirim ke ROM, terus kirim lagi CPU dan baru ke disk, abis itu baru ditampilkan ke LED control seperti ini ALU. Dan misalnya proses ALU itu ada tester. Kita misalnya mau coba nggak bisa, bentar. Bukan. No. 226 misalnya. Dia akan memberi hasil dari OR, XOR, result-nya seperti AND, OR, XOR, NOR, 8, sama SUB. Dia dari tadi kan 226, jadi 22 ini sebagai A, 6 ini sebagai B, dan ditambahin 0. Jadi hasilnya N itu 00100020.
ordernya itu 0110001062, XOR-nya 0100001042, NOR-nya 100111009D, add-nya itu 10000001082, sub-nya itu 110000010C2. Berikut adalah contoh proses jalannya bit 8 bit. Mohon maaf bila saya banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.